Kenapa sih kita sering gagal membangun kebiasaan baik, mulai diet, olahraga, atau baca buku, tapi berhenti di tengah jalan? Buku Atomic Habits karya James Clear ini menjelaskan, ternyata masalahnya bukan di kita, tapi di sistem yang kita bangun. Dengan pendekatan sederhana tapi efektif, buku ini ngajarin gimana cara memperbaiki kebiasaan kecil yang efeknya besar banget. Kamu bakal belajar gimana cara bikin kebiasaan baru yang nempel, berhenti dari kebiasaan buruk, dan bikin hidup jadi lebih produktif. Dalam video ini kita bakal bahas 3 ide penting dari Atomic Habits. Kekuatan 1% per hari. Kenapa sistem lebih penting dari tujuan? Cara bikin kebiasaan yang autopilot. Dan di akhir video, aku bakal cerita pengalaman pribadi gimana aku berhasil bikin kebiasaan baca buku setiap hari, bahkan cuma mulai dari 2 menit. Kalau kamu penasaran gimana Atomic Habits bisa ngerubah hidup, jangan lupa tonton sampai selesai. Coba bayangin, kamu lagi naik pesawat, dan pilotnya cuma geser arah setir 1 derajat aja. Awalnya, kelihatannya kecil, tapi kalau terbang ribuan kilometer, tujuan kamu bisa berubah dari Bali ke Jakarta. Begitu juga kebiasaan kecil dalam hidup kita. Perubahan kecil kelihatannya nggak signifikan hari ini, tapi dalam jangka panjang bisa bikin hidup kamu jauh lebih baik atau malah lebih buruk. Atomic Habits ngajarin kita tentang keajaiban 1%. Kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, kamu bakal 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Tapi sebaliknya, kalau kamu memburuk 1% per hari, hasilnya bakal terjun bebas. Bayangkan ada 2 garis. Garis pertama naik perlahan ke atas. Ini kebiasaan baik, kayak olahraga rutin, baca buku 2 menit, atau minum air putih tiap pagi. Sedangkan garis kedua turun ke bawah, ini kebiasaan buruk, kayak main HP sampai larut malam atau sering nunda pekerjaan. Dan ini kuncinya. Bukan tujuan besar yang bikin perubahan, tapi sistem kecil. Contoh, punya tujuan jadi sehat, nggak bakal ngaruh kalau sistemnya makan junk food tiap hari. Sistem adalah rutinitas kecil yang membangun arah hidup kita. Jadi, Atomic Habits ngajarin bahwa kebiasaan kecil itu seperti investasi jangka panjang. Mereka pelan-pelan tapi pasti membentuk identitas kita. Kamu nggak cuma ingin olahraga, kamu ingin jadi orang yang sehat. Dan perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Bayangkan segenggam pasir. Kalau kamu jatuhkan 1 butir tiap hari ke timbangan, awalnya nggak ada bedanya. Tapi setelah ribuan hari, timbangan itu mulai miring. Begitu juga kebiasaan kecil dalam hidup kita. Biar lebih jelas, lihat grafik ini. Garis pertama naik perlahan. Ini efek positif kebiasaan kecil, seperti membaca 2 menit per hari. Sedangkan garis kedua yang turun adalah efek kebiasaan buruk, seperti scroll media sosial sebelum tidur. Coba kita ambil contoh nyata. Misalnya, kamu ingin lebih sehat. Mulai dari kebiasaan kecil kayak minum air putih sebelum makan. Awalnya efeknya nggak kelihatan, tapi pelan-pelan kamu mulai merasa lebih segar, berat badan terkontrol, dan tubuh lebih fit. Tapi ingat, yang bikin kebiasaan berhasil itu sistem, bukan tujuan. Tujuan cuma hasil akhir. Sistem adalah proses yang kamu jalani setiap hari. Misalnya, kamu ingin belajar bahasa baru. Jangan langsung pasang target ngobrol lancar. Mulai dari sistem kecil, belajar 5 kata per hari. Dalam sebulan kamu sudah punya 150 kata. Dalam setahun, 1.800 kata. Kebiasaan itu dibangun lewat siklus sederhana. Cue, craving, response, reward. Contohnya, alarm pagi berbunyi. Cue, kamu ingin bangun lebih segar. Craving. Lalu kamu minum segelas air putih. Response. Akhirnya kamu merasa lebih sehat dan siap mulai hari. Reward. Semua kebiasaan itu seperti domino kecil. Kalau kamu jatuhkan 1, efeknya bisa tumbang ke domino yang lebih besar. Jadi kuncinya adalah mulai dari 1 kebiasaan kecil. Hukum pertama untuk membentuk kebiasaan, buatlah jelas. Artinya, kebiasaan baru yang ingin kamu bangun harus jelas dan terlihat.
Kalau kebiasaan itu nggak terlihat, otak kita bakal mudah lupa atau mengabaikannya. Atau kamu mau mulai membaca buku. Taruh buku yang ingin kamu baca di tempat yang sering kamu lihat, kayak di sofa atau meja kerja. Salah satu trik paling efektif adalah habit stacking. Artinya, tambahkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang sudah ada. Contoh, setelah sikat gigi kamu langsung meditasi selama 1 menit. Atau setelah makan siang, kamu tulis satu hal yang kamu syukuri. Kamu juga bisa gunakan lingkungan sebagai isyarat kebiasaan. Misalnya, kalau kamu ingin makan sehat, taruh buah di meja dapur yang terlihat jelas, bukan snack di laci tersembunyi. Misalnya, aku punya teman yang susah olahraga. Akhirnya, dia taruh sepatu olahraga di dekat pintu depan. Tiap dia lihat sepatu itu, dia ingat, oh iya, aku harus olahraga. Dan ini berhasil banget buat dia. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu hindari. Kesalahan pertama, tujuan nggak jelas. Jangan cuma bilang, aku mau hidup sehat. Ganti dengan, aku mau olahraga 10 menit setiap pagi setelah bangun. Kesalahan kedua, nggak ada pemicu visual. Kalau kamu enggak bikin kebiasaan ini terlihat, kamu akan terus lupa. Kesalahan terakhir, mencoba terlalu banyak sekaligus. Fokus dulu ke satu kebiasaan kecil sampai itu otomatis, baru tambahkan kebiasaan berikutnya. Hukum pertama ini adalah fondasi untuk kebiasaan apapun. Bikin kebiasaan kamu jelas dan terlihat. Dengan begitu, kamu nggak cuma ingat tapi juga lebih gampang mulai. Di hukum kedua nanti, kita bakal bahas gimana caranya bikin kebiasaan terasa menarik biar kamu semangat terus buat konsisten. Hukum kedua untuk membentuk kebiasaan, make it attractive. Artinya, kebiasaan baru harus dibuat menarik supaya kita mau melakukannya. Kalau kebiasaan terasa membosankan atau nggak menyenangkan, otak kita bakal cari alasan buat nggak ngelakuinnya. Contohnya begini, kalau kamu mau mulai jogging, coba tambahkan elemen yang bikin kamu senang, seperti dengerin musik favorit atau podcast menarik sambil lari. Jogging jadi terasa lebih seru. Salah satu cara ampuh adalah temptation bundling. Intinya, gabungkan kebiasaan yang perlu kamu lakukan dengan hal yang kamu suka. Misalnya, kamu cuma boleh nonton serial favorit di Netflix sambil treadmill. Jadi, kamu tetap menikmati sesuatu yang kamu suka sambil membangun kebiasaan baru. Kebiasaan juga jadi lebih menarik kalau kita lakukan bersama orang lain. Misalnya, kamu mau mulai rajin membaca buku, gabung dengan klub buku, di mana kamu bisa diskusi sama teman-teman setelah baca. Sebagai contoh, Andi malas ke gym. Akhirnya, dia ajak temennya ikut bareng. Sekarang, olahraga jadi lebih seru karena ada temennya dan mereka bisa saling menyemangati. Untuk menerapkan hukum kedua ini, ada beberapa kesalahan yang harus dihindari. 1. Terlalu memaksakan diri. Kesalahan pertama, memaksakan kebiasaan tanpa ada elemen yang bikin menarik. Akibatnya, kamu jadi gampang menyerah karena merasa bosan atau tertekan. 2. Hanya mengandalkan motivasi. Kesalahan kedua, cuma mengandalkan motivasi. Ingat, motivasi itu naik turun. Jadi, tambahkan elemen kesenangan supaya kebiasaan tetap berjalan, bahkan saat motivasi sedang turun. 3. Lupa menggabungkan kebiasaan baru dengan hal yang sudah menarik. Kesalahan terakhir, nggak menggabungkan kebiasaan dengan hal yang sudah kamu suka. Padahal ini adalah cara paling gampang untuk mulai kebiasaan baru. Hukum ketiga untuk membentuk kebiasaan, make it easy. Maksudnya adalah bikin kebiasaan yang ingin kamu lakukan jadi sesederhana mungkin. Kalau terlalu sulit atau rumit, otak kita cenderung menghindar. Coba pikirkan kebiasaan kecil yang mudah dilakukan. Misalnya, kalau kamu mau mulai olahraga, mulailah dengan 5 menit peregangan setiap pagi. Atau, kalau kamu ingin rajin membaca, cukup baca 1 halaman dulu setiap hari. Salah satu cara membuat kebiasaan jadi mudah adalah dengan mengurangi hambatan atau friction. Misalnya, kamu mau mulai makan sehat, siapkan buah atau snack sehat di tempat yang gampang dijangkau, seperti meja kerja atau kulkas depan.
Ada juga teknik 2-minute rule. Atur kebiasaan baru kamu supaya hanya butuh 2 menit untuk dilakukan. Misalnya, alih-alih berpikir, aku harus menulis buku, mulai dengan aku hanya akan menulis 1 paragraf hari ini. Misalnya Rima ingin mulai berolahraga, tapi dia malas berangkat ke gym karena jauh. Akhirnya, dia beli matras yoga dan mulai olahraga di rumah. Dengan menghilangkan hambatan pergi ke gym, dia sekarang bisa olahraga setiap hari. Beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Kesalahan pertama, mencoba langsung melakukan kebiasaan besar tanpa memecahnya jadi langkah kecil. Akhirnya, kamu malah merasa terlalu berat dan menyerah. Kesalahan kedua, nggak mengurangi hambatan. Misalnya, kamu ingin jogging pagi, tapi pakaian olahragamu tersimpan di lemari belakang. Kalau begini, kebiasaan jadi lebih sulit dilakukan. Kesalahan terakhir, berpikir semuanya harus sempurna. Ingat, kebiasaan kecil yang konsisten lebih baik daripada kebiasaan besar yang jarang dilakukan. Hukum ketiga ini mengajarkan bahwa kebiasaan yang mudah dilakukan punya peluang lebih besar untuk bertahan. Mulai dari yang kecil, hilangkan hambatan dan fokus pada konsistensi. Di hukum terakhir, kita akan belajar gimana caranya membuat kebiasaan jadi memuaskan, supaya kita terus termotivasi melakukannya. Hukum terakhir dalam membentuk kebiasaan adalah make it satisfying. Artinya, buat kebiasaan baru terasa menyenangkan, supaya otak kita ingin melakukannya lagi dan lagi. Ketika sesuatu terasa memuaskan, otak kita langsung mengasosiasikannya dengan hal positif. Contohnya begini, kalau kamu selesai berolahraga, langsung beri diri kamu hadiah kecil, seperti menonton episode favorit di Netflix. Hadiah langsung seperti ini bikin otak kita mengaitkan kebiasaan dengan rasa senang. Atau gunakan cara sederhana seperti mencatat progres. Misalnya, tandai kalender setiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan. Melihat deretan centang di kalender itu bisa sangat memuaskan. Kebiasaan yang terasa memuaskan juga meningkatkan rasa bangga. Misalnya, saat kamu mulai menabung, setiap kali melihat jumlah tabungan bertambah, ada rasa puas yang mendorong kamu untuk terus melakukannya. Cara lain, buat kebiasaan jadi seperti permainan. Misalnya, buat tantangan kecil seperti berapa langkah yang bisa aku capai hari ini, atau berapa hari berturut-turut aku bisa membaca 1 halaman. Misalnya, Andi yang ingin berhenti scrolling media sosial tanpa tujuan. Jadi dia bikin aturan. Setiap kali berhasil nggak buka media sosial selama 2 jam, dia menambahkan Rp10.000 ke tabungan untuk beli gadget impian. Sekarang, dia nggak cuma lebih produktif, tapi juga berhasil beli gadget itu. Beberapa kesalahan yang mesti kamu hindari saat menjalankan hukum keempat. Kesalahan pertama adalah memberi hadiah yang bertentangan dengan tujuan. Misalnya, kalau kamu mau makan sehat tapi hadiahnya adalah fast food, itu malah kontraproduktif. Kesalahan kedua, nggak mencatat progres. Padahal melihat perkembangan adalah salah satu cara terbaik untuk tetap termotivasi. Kesalahan terakhir, terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa menikmati proses. Ingat, kebiasaan dibentuk melalui langkah kecil yang konsisten, bukan loncatan besar. Hukum keempat ini adalah tentang menikmati perjalanan. Dengan membuat kebiasaan jadi memuaskan, kamu nggak cuma melakukan kebiasaan itu, tapi juga menikmatinya. Mulai dari reward kecil, catat progres, dan nikmati setiap langkahnya. Setelah memahami keempat hukum membentuk kebiasaan, pertanyaannya, gimana sih cara kita menerapkannya dalam kehidupan nyata? Di segmen ini, saya bakal tunjukin langkah-langkah praktis berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya punya satu kebiasaan baru yang pengen saya bangun, membaca buku setiap hari. Saya selalu punya alasan seperti sibuk atau capek, tapi kali ini saya pakai sistem yang sederhana dan ternyata berhasil. Saya meletakkan buku di tempat yang gampang terlihat, di meja kerja. Jadi setiap kali saya duduk, saya langsung ingat kalau saya mau baca. Awalnya saya cuma target baca 5 menit sehari. Itu gampang banget buat dilakukan, bahkan pas lagi sibuk sekalipun. Saya tandai kalender setiap kali selesai baca.
Melihat deretan tanda centang itu bikin saya puas banget dan akhirnya jadi kebiasaan. Dalam sebulan, saya nggak cuma baca lebih dari 5 buku, tapi juga mulai menikmati momen membaca itu sendiri. Tapi tentu nggak semuanya mulus. Kadang ada hari di mana saya malas atau lupa. Solusinya, saya pasang alarm sebagai pengingat dan itu cukup membantu. Kunci dari semuanya adalah konsistensi. Kebiasaan kecil, kalau dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar. Jadi nggak perlu sempurna, cukup mulai dari sekarang. Kalau kamu punya kebiasaan baru yang pengen dibangun, coba sistem ini. Dan kalau berhasil, share pengalaman kamu di kolom komentar. Yuk, mulai perjalanan kita bareng-bareng. Jadi kita udah belajar keempat hukum membentuk kebiasaan dari buku Atomic Habits. Mulai dari make it obvious, make it attractive, make it easy, sampai make it satisfying. Kuncinya ada pada langkah-langkah kecil yang konsisten. Ingat, kebiasaan bukan soal hasil instan, tapi soal proses yang terus berjalan. Kalau kamu pengen mulai membangun kebiasaan baru, apa kebiasaan pertama yang pengen kamu coba? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, klik tombol like supaya lebih banyak orang yang tahu cara membangun kebiasaan baik. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Saya Chow Hideng undur diri.